aspirasi adalah PPN 12%, naik ke 12 itu hanya untuk barang-barang yang dianggap mewah yang dikonsumsi oleh mereka-mereka yang mampu. Bisa nggak sih pemerintah kalau nggak bisa menyejahterakan rakyatnya, minimal jangan nyusahin. Nih, PPN 12% akan berlaku tahun depan. 1 minggu lagi. Teman saya ini, sejarawan, waktu tahun lalu dia tidak mau masuk ke kafe yang ada pajaknya 10%. Baru 10% dia tidak mau. Sekarang 12%, apalagi? Ada nih sebuah negara yang pemerintahnya itu beraninya cuma naikin pajak rakyat. Beraninya cuma galakin rakyat aja. Tapi pemerintahnya itu nggak berani galakin koruptor. Nggak berani sita para aset-aset koruptor. Nggak berani berantas korupsi. Nggak berani ngesahin RUU perampasan aset para koruptor. Nggak berani ngurangin tunjangan-tunjangan para pejabatnya. Padahal negaranya belum maju. Ada yang bisa tebak inisial negaranya? Semaju-majunya negara Singapura aja, PPN-nya masih 9%. Dengan kenaikan PPN jadi 12%, negara kita itu jadi negara dengan PPN tertinggi se-ASEAN. Yang katanya dikenakan untuk barang mewah saja, tapi nyatanya banyak barang dan jasa keperluan kita sehari-hari yang kena. Kuota, wifi, produk digital, sabun, sampo, deterjen, skincare, sampai ke transaksi menggunakan uang elektronik pun itu kena. PPN kita jadi yang tertinggi se-ASEAN, tapi justru upah minimum kita itu peringkat 5 di negara ASEAN. Tapi Bang bandingin juga dong sama harga kebutuhan pokoknya. Berdasarkan Food and Agriculture Organization, Indonesia merupakan negara dengan biaya tertinggi untuk mendapatkan makanan bernutrisi dan sehat se-ASEAN. Sampai sini udah ngerasa aneh belum sih? PPN tertinggi, biaya makanan sehat tertinggi, tapi UMP peringkat kelima. Berdasarkan riset dari Celios, dampak PPN 12% ini itu ngeri banget. Beresiko menurunkan PDB hingga 65 triliun, mengurangi jumlah konsumsi rumah tangga sebesar 40 triliun, yang bisa mengancam pertumbuhan ekonomi 2025. Dan juga menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar 100 ribu, pengeluaran kelompok rentan sebesar 150 ribu, dan kelompok menengah sebesar 350 ribu. Ini tuh hasil riset dan analisa dari Celios gitu, lembaga riset yang kredibel, bukan asumsi gua. PPN 12% resmi naik. Bahkan sekarang lo juga dengerin Spotify, itu kena PPN 12%. Sekarang lo dengerin lagu Bernadia bukan cuma sedih karena liriknya, tapi sedih karena keinget harus bayar pajak yang mahal. Dan pajaknya dipakai negara buat bikin proyek ambisius, nyelamatin wajah Mulyono kayak iklan. Buat pencitraan wakil presiden Gibran bagi-bagi susu, bansos wapres Gibran. Buat mempersanjatai orang-orang yang hobinya nembakin rakyat kayak Polri yang anggarannya begitu tinggi. Buat kasih anggaran ke orang-orang gak layak duduk di pemerintahan dan harus kita fasilitasi. Raffi Ahmad, Budi Ari. Makin sedih kita. Dengerin lagu Bernadia sekarang keingetnya banyak, udah bukan cuma gebetan lo lagi. Cuman barang mewah kata pemerintah. Tadinya PPN 12%. Mana buktinya? Nggak ada. Lagi-lagi kita ditipu guys. Dan ditipu di negeri ini tuh udah jadi kayak hal yang, oh ya ditipu, oh pemerintah bohong ya. Jadi hal yang normal. Nggak ada pertanggungjawabannya. Ini bukan cuma sekedar PPN kan naik 1%, paling nambah berapa ribu kita tiap bulannya. Enggak bos. Ini tentang di negara kita 10 juta Gen Z lagi menganggur. Deflasi 5 bulan berturut-turut. Daya konsumsi lagi turun, rumah semakin mahal, harga sembako, listrik semakin mahal, lapangan pekerjaan semakin dikit, negaranya semakin korup, tapi pajaknya dinaikin. Ini tuh pelanggaran hak asasi nih. Negara-negara lain itu pajaknya tinggi, tapi pendapatan juga ikut tinggi. Kita ini salah satu negara dengan UMR paling rendah di dunia, tapi PPN paling tinggi bahkan hanya di level ASEAN. Gimana coba kita mau terima hal ini? Ini udah harus jadi perjuangan kelas dan kesadaran kelas, jangan mau diperkosa oleh negara. Jadi usut terus, lawan terus, dan berharap aja kita bisa ngeviralin dan mengubah kebijakan kayak sebelum-sebelumnya. No viral, no justice. PPN atau pajak pertambahan nilai kan katanya mau naik pada Januari besok menjadi 12%. Kalau kita diberi pilihan PPh yang naik atau PPN yang naik, PPh itu pajak penghasilan. Kalau pajak penghasilan yang naik,
hanya dunia usaha, profesional, pegawai, pekerja, buruh yang akan kena. Tapi kalau PPN yang naik, yang akan kena imbasnya semua kepala rakyat Indonesia. Karena barang dan jasa itu akan naik. Petani, nelayan itu adalah masyarakat paling rentan kena imbas ini. Memang kalau PPN yang naik, itu bagi pemerintah ini lebih cepat, lebih mudah, lebih stabil, dan sangat besar jumlahnya untuk pendapatan negara dibandingkan dengan PPH. Walaupun bagi rakyat ini dirasa tidak adil. Ada yang bilang di negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, Denmark itu pajak di atas 55%. Betul sih, tapi di sana pelayanan publiknya sangat bagus dan indeks persepsi korupsinya itu hampir 90. Kita masih 34. Rakyat masih curiga dan menilai pemerintah tidak kreatif. Oke, teman-teman. Jadi, kalaupun naik, itu hanya untuk barang-barang mewah, teman-teman. Jadi, teman-teman mohon selektif dalam menyikapi atau dalam menanggapi berita ya, teman-teman. Jadilah orang yang smart people ya, teman-teman. Jangan menelan informasi-informasi berita yang yang tanpa ditelusuri dulu kebenarannya, teman-teman. Nah, jadi apa yang disampaikan Pak Prabowo itu jadi masih menjadi dilema saat ini, teman-teman. Yang dimana kita ketahui bahwa di awal tahun 2025 nanti, ya tinggal beberapa hari ini aja, kita akan memasuki tahun 2025, teman-teman. Nah, dimana kenaikan pajak itu akan naik 1% saja, teman-teman. Nah, jadi 1% ya, teman-teman, nggak banyak, 1%. 1%, karena di tahun sebelumnya atau di tahun ini dan tahun sebelum-sebelumnya itu PPN di Indonesia ini itu 11%, teman-teman. Jadi PPN itu adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai, teman-teman, yang dikenakan terhadap barang dan jasa yang kita beli, teman-teman. Nah, di mana kita ketahui juga bahwa di tahun 2025 ini akan ada kenaikan sebesar 12%, 11% dari tahun sebelumnya, dari tahun ini. Jadi dengan kata lain akan naik 1%, teman-teman. Nah, jadi kita tunggu saja. Jikalau seandainya teman-teman semuanya di wilayah sekitar teman-teman, tempat tinggal, tempat belanja dan segala macam mendapati kenaikan PPN 12% itu, selain dari barang-barang mewah, itu teman-teman harus mempertanyakan, teman-teman. Harus mempertanyakan ke pihak penjual barang dan jasa tersebut. Karena sudah jelas apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa hanya untuk berlaku khusus untuk barang-barang mewah saja. Jadi dalam kategori khusus untuk barang-barang mewah ini yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo ini masih simpang siur, teman-teman. Soalnya banyak sekali tipe atau jenis barang-barang mewah ini. Jadi belum bisa kita ambil kesimpulan apa saja sih contohnya barang-barang mewah itu. Banyak, teman-teman, banyak. Jadi saya pribadi pun nggak bisa menyebutkan satu persatu. Ya kalau untuk salah satu contohnya sih yang paling realistis itu ya handphone, teman-teman, gadget gitu. Itu sih barang-barang mewah yang harganya itu udah harganya itu melebihi dari kelas ekonomi ke atas, teman-teman. Itu sih kalau dari saya. Jadi kita tunggu saja, teman-teman. Jadi kita serahkan saja dulu ke pihak pemerintah, terutama ke Pak Presiden Bapak Prabowo Subianto. Yang jelas apapun tindakan yang diambil oleh Presiden terpilih kita Bapak Prabowo Subianto, saya yakin itu akan menggiring kita semuanya itu ke arah yang lebih baik, teman-teman. Mana ada seorang pemimpin akan membawa rakyatnya kepada kesengsaraan? Nggak ada, teman-teman. Semua pemimpin akan membawa kesejahteraan kepada pengikutnya, kepada warganya, kepada masyarakatnya. Kita serahkan saja kepada beliau, teman-teman. Kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Itu aja sih. Jadi jangan
ketika teman-teman menerima informasi berita yang masih belum jelas, itu masih belum terbukti apakah efeknya nanti akan berpengaruh sangat buruk buat negara kita. Jangan menelan mentah-mentah informasi itu sehingga kita itu mengeluarkan statement-statement atau pernyataan yang negatif, teman-teman. Jadi kita berikan kesempatan, teman-teman. Oke? Sekian dulu dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua.